Streaming short series RCTI Plus gratis. Ini nggak fair buat bapak-bapak. Kenapa nggak fair buat bapak? Wah, sorry. Oke. Ya. Karil, apa kabar siang hari ini? Sehat. Sehat ya, luar biasa gini. Ini Kak Indah jadi sumringah siang hari ini. Sumringah banget karena sesumringah ibu-ibu dan juga ayah dan si kecil yang hadir. Gak sabar kita ingin mendengarkan dongeng dari Kak Ariel Noah. Oh gitu. Tapi sebelumnya penasaran juga. Kalau tadi sedikit ngobrol dengan ibu, ayah punya kebiasaan mendongengkan si kecil juga. Boleh sedikit flashback mungkin ke masa kecilnya Kak Ariel. Suka nggak sih mendengarkan dongeng? Paling seneng dongeng, soalnya kalau masa kecil kita kan nggak terlalu banyak hiburan sebetulnya. Iya. Jadi hiburannya agak terbatas. Yang paling sering, yang paling menarik itu adalah dongeng sebetulnya. Jadi banyak banget dongeng yang diceritain. Wow, dan dari dongeng kita bisa mendapatkan banyak sekali edukasi dan pesan-pesan moral ya. Betul. Yes. Keren banget, tepuk tangan dong buat Kak Ariel Noah. Kasih. Mau dengar dongeng dari Kak Ariel enggak? Oh, kata ibu sambil. Halo, selamat siang semuanya. Ini pada capek kayaknya, pada habis main semua kayaknya ya. Masih ada tenaganya buat dengerin cerita apa enggak? Hai Alia kecil. Ya, jadi siang ini kita akan membaca buku cerita tentang Kancil dan Buaya. Siapa yang tahu Kancil? Adik-adiknya aja. Wah, tahu Kancil? Oke, pada pintar semua. Oke, Kancil dan Buaya. Siapa yang tahu Buaya? Semua tahu? Oke, jadi omnya nggak perlu jelasin lagi ya apa itu Kancil, apa itu Buaya. Jadi kita mau ceritain tentang petualangan Kancil dan Buaya. Ada yang tahu nggak Kancil itu terkenal dengan apanya? Dengan apa? Betul, kamu 100. Kancil itu terkenal dengan kepintarannya ya. Ini Kancil itu yang ini ya, kalau ada yang belum tahu. Oke, kita mulai ceritanya. Kurang, suaranya kurang. Kita mulai ceritanya. Oke. Kita buka halaman pertama. Nah, ini dia. Halaman pertamanya. Petualangan Kancil di hutan belantara. Siapa yang pernah ke hutan? Tahu hutan? Banyak pohonnya kayak di sini. Kalau ini tapi masih taman. Jadi kalau hutan lebih banyak lagi. Lebih banyak pohon-pohonnya, lebih banyak binatang-binatangnya. Nah, di situ dimana tempat Kancil bermain. Kalau kita lihat di sini, Kancil sedang bermain dengan, tahu nggak itu apa? Senangnya mereka bermain, tiba-tiba Kancil berseru. Dia bilang, aduh, aku lapar. Aku ingin makan timun. Ada yang tahu nggak kenapa Kancil makan timun? Kalau Kancil itu makanannya apa? Daun-daunan, buah-buahan, bukan daging kan ya? Ya makanya jadi begitu dia lapar dia bilang, aduh aku ingin makan timun. Lalu karena dia lapar dia berjalan menyusuri sungai. Kalian bisa lihat sungai ini nggak ya? Omnya boleh dong liatin sungainya Kancil. Nah, kalian lihat sungai? Yang mana yang sungai? Ini sungai. Semua bisa lihat sungainya apa enggak? Kayaknya ada yang aneh di sungainya. Ini ada yang hitam-hitam, ini apa ya? Buaya. Iya, kayaknya itu buaya. Ya, itu kayaknya buaya. Jadi Kancil berjalan menyusuri sungai. Lalu dia bilang, itu ada pohon timun. Siapa yang bisa tunjuk di mana pohon timunnya? Coba, ada yang tahu nggak pohon timun kayak gimana? Kira-kira yang mana yang di sini yang pohon timun ya? Yang ini? Yang ini, oh bukan dong, ini Kancil kan ya? Yang ini? Oh yang itu?
Ya, iya betul, itu pohon timun, betul. 100 buat semuanya. Ya, tapi kalian bisa lihat nggak? Itu kan pohon timunnya ada di seberang. Jadi kancil harus menyeberangi sungai dulu kalau mau mendapatkan pohon timunnya. Dia jadi bingung. Lalu dia bilang, wah, bagaimana menyeberangi sungai ini ya? Aku takut dengan buaya. Kalian tahu nggak kenapa kancil takut dengan buaya? Betul, jadi memang kalau buaya itu makanannya kancil, makanya dia takut dimakan. Nah, kan kancil harus bisa menyeberangi sungai ini dulu, baru dia bisa mendapatkan timun yang dia pengen tadi. Nah, tapi namanya bukan kancil kalau dia nggak punya ide. Tadi kancil terkenal dengan apa? Cerdas, ya. Dia bilang, di sana dia bertemu seekor buaya. Kancil menyapa buaya nih. Hai buaya, kau dan teman-temanmu diundang raja ke pestanya, kata kancil. Tuh, buaya menoleh pas dipanggil sama kancil ya. Lalu sang buaya menjawab, oh, benarkah? Aku tidak percaya, sahut sang buaya. Lalu kancil berkata lagi, aku diminta menghitung jumlah kalian agar dagingnya cukup. Kancil berkata dengan tegas. Jadi kancil bilang bahwa dia diminta untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sana agar makanannya untuk di pesta nanti cukup buat mereka semua. Lalu buaya memanggil teman-temannya. Ayo semuanya berbaris. Kancil ingin menghitung jumlah kalian. Tuh lihat. Jadi buaya memanggil teman-temannya, semua teman-temannya pada datang. Biar dihitung sama kancil. Oke. Page berikutnya. Nah, lalu kancil menyuruh buaya itu untuk mulai berjejer. Buayanya ada banyak banget. Siapa yang bisa menghitung jumlah buaya yang ada di sana? Kita hitung sama-sama ya. Oke, kita hitung sama-sama. Ntar siapa yang kira-kira betul hitungannya? Ome coba hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, udah ya? 9? Satu lagi? Oh iya, satu lagi ada di ujung kanan bawah, betul. Jumlahnya ada 10. Siapa yang menghitung 10 tadi? Oh pada jago-jago nih ngitungnya. Pasti juara kelas semua. Oke, jadi jumlah buayanya ada 10. Nah, kancil mulai menghitung jumlah buaya itu dengan caranya dia sendiri. Dia menghitung buaya itu dengan cara melompati buaya-buaya tadi. Jadi mulai menghitung dari yang pertama. Dia lompat 1, 2, 3, buaya ke-4, buaya ke-5, buaya ke-6, sampai buaya ke-10. Akhirnya kancil pun sampai di seberang dengan selamat. Nah, lalu kancil berkata, terima kasih kalian sudah mengantarku ke kebun timun. Hahaha, tawa kancil. Buaya-buaya ini sangat marah karena terperdaya oleh kancil. Nah, ceritanya selesai sampai sana. Tapi omnya masih punya pertanyaan buat semua yang ada di sini. Kira-kira kenapa buaya-buaya tadi marah sama kancil? Siapa ya yang jawab duluan? Yang tadi yang topi merah udah, sekarang yang topi coklat deh. Kenapa kira-kira buayanya marah sama kancil? Omnya bisa dengar kok. Gak apa, ngomong dari sana ya, omnya bisa tahu. Oh iya benar, omnya nggak bisa dengar ternyata. Oke, omnya turun ya. Coba, omnya mau ke kakak yang coklat, topi coklat sebentar ya. Halo.
Op. Coba omnya mau lihat. Hai, namanya siapa? Kalisa. Kaisha. Oke, jadi kenapa? Kesimpulannya apa ya kira-kira? Kamu mau jawab, kira-kira kesimpulannya apa? Nih, dikasih mic sama omnya. Oh, sebentar. Coba ngomong lebih keras lagi. Jangan terpercaya sama orang. Jangan buru-buru percaya sama orang. Ih, betul, kamu pinter. Tos lu. Tos, oke. Ya, salah satunya adalah itu. Kita jangan cepat untuk percaya sama orang. Kita mesti kenal dulu, apalagi kalau kita lagi di jalan. Kalian kalau ketemu orang yang bukan orang tua kita, kalau mereka ngomong jangan langsung percaya, ya. Mesti diterima dulu. Tapi salah satunya lagi adalah karena kancil itu cerdas. Dan kita mesti ingat bahwa kadang-kadang kecerdasan itu bisa mengalahkan otot. Jadi nggak selalu yang kuat itu yang menang. Tapi pintar juga bisa membuat kita menang. Tapi yang paling penting, kalau kita udah cerdas, kita mesti menggunakan kecerdasan itu untuk kepentingan orang banyak. Jangan seperti kancil yang cuman untuk kepentingan dirinya sendiri untuk makan bukan makan tidur. Untuk makan timun. Gitu kira-kira semuanya ya. Jadi sekiranya segitu cerita dari Om Ariel hari ini tentang kancil dan buaya. Terima kasih banyak semuanya.